Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Unjuk rasa sejumlah mahasiswa di depan kantor DPRK Aceh Tenggara nyaris ricuh. Sejumlah makam warga ambles akibat abrasi sungai yang terus meluas di Kabupaten Aceh Utara selama beberapa pekan terakhir. Menjelang Ramadan, warga Aceh Timur mengolah buah aren menjadi kolang-kaling sebagai cemilan berbuka puasa. Unjuk rasa mahasiswa bersatu di Aceh Tenggara di depan gedung DPRK Aceh Tenggara nyaris ricuh. Massa bentrok dengan mendorong pagar gedung DPRK akibat tak tahan menunggu lambannya respon dari pihak terkait. Demonstrasi bertema Indonesia Gelap diwarnai pembakaran ban bekas. Tak hanya itu, massa marah dan mendobrak pagar DPRK sehingga bentrok dengan polisi. Demo Aliansi Mahasiswa Bersatu menolak kebijakan pemerintah pusat atas efisiensi anggaran. Kebijakan ini mengakibatkan banyak program pro rakyat atau bersentuhan dengan warga terpotong. Selain itu, massa mendesak program makan bergizi gratis dievaluasi karena dikhawatirkan hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Presiden Prabowo Subianto diminta mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Hari ini kami dari Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara turun di jalan dengan membawa 13 tuntutan yang hari ini menjadi permasalahan. Contoh seperti efisiensi anggaran, yang kami anggap hari ini efisiensi anggaran itu memakan hak-hak dari rakyat, seperti dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan. Jadi seperti undang-undang minerba dan 13 tuntutan lainnya. DPRK Aceh Tenggara bahwa cepatnya harus mengeluarkan rekomendasi dari Ketua DPRK Aceh Tenggara untuk mengirimkan rekomendasi itu ke pusat atau ke DPR RI. Hari ini kami telah menerima aksi dari Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara. Jadi ada beberapa tuntutan terkait dengan program nasional, efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Dan hari ini kita sudah terima tuntutan mereka, yang kemudian kesepakatan kita tadi dengan adik-adik, dengan mahasiswa itu akan kita sampaikan kepada pimpinan. Itu selanjutnya kita diskusikan dan nanti permintaan mereka untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Dan tentunya kita sebagai anggota DPRK, yang mana jabatannya adalah kolektif kolegial, ini nanti akan bersama-sama dulu duduk dengan anggota DPRK yang lainnya. DPRK Aceh Tenggara menampung tuntutan mahasiswa untuk segera menggelar rapat. Mereka akan membuat rekomendasi kepada pemerintah. Main Munzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Puluhan mahasiswa Universitas Samudra menggeruduk kantor DPRK Langsa. Mereka berunjuk rasa memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mengebiri hak rakyat. Para mahasiswa ini turun ke jalan untuk menyuarakan beberapa tuntutan terkait efisiensi anggaran yang menghambat program pendidikan. Massa menilai Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran tidak efektif dan mendesak DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Massa juga menuntut DPRK Langsa segera menyikapi kasus eksploitasi anak di Kota Langsa. Yang pertama itu isu nasional tentang Impres nomor 1 tahun 2025, dan yang kedua itu tentang RUU Perampasan Aset. Kemudian untuk isu daerah sendiri, di Kota Langsa kami mengangkat perihal internal DPRK yang masih belum selesai. Yang kedua tentang eksploitasi anak yang marak hari ini terjadi di Kota Langsa dan semakin banyak. Kemudian yang terakhir itu tentang
tindak kekerasan yang dilakukan oleh ASN terhadap mahasiswa PKL yang ada di sekolah. Jadi harapan dari kami juga mahasiswa dan saya sendiri presiden mahasiswa agar pihak DPRK segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan daripada petisi yang sudah kami angkat sehingga terciptanya keharmonisan di Kota Langsa. Menyikapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRK Langsa Melvita Sari menyatakan menampung dan segera menindaklanjuti. Alhamdulillah kami sudah menerima mahasiswa dari Universitas Samudra Langsa yang melakukan aksi menyatakan pendapat terkait dengan isu nasional dan isu daerah. Dan alhamdulillah hari ini sudah disampaikan oleh para mahasiswa 5 poin-poin di dalam petisi. Dan terhadap 5 poin tersebut sudah kami sepakati. Insya Allah kita tidak lanjuti segera. Aksi unjuk rasa diwarnai dengan pembakaran ban bekas oleh para demonstran sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Aksi demonstrasi ini dikawal ketat Polres Langsa. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Apa di sini coba? Ya, aku minta tolong Ratusan warga desa Tenggulun, Aceh Tamiang berunjuk rasa ke lahan Taman Nasional Gunung Loser, TNGL. Mereka memaksa mengambil alih lahan dengan memasang plang di areal penggunaan lain APL. Aksi warga Tenggulun, Aceh Tamiang ini sempat diadang oleh petugas pos PT ADM Makmur Tenggulun. Mereka dilarang melewati areal persawahan karena tidak ada izin. Meski mereka berulang kali meminta izin untuk melintas, namun tidak digubris. Mereka kemudian memindahkan beberapa mobil yang menghalangi jalan dan membuka paksa palang pintu. Warga lalu merangsek ke lokasi yang berbatasan langsung dengan kawasan TNGL, Sikundur Blok Tenggulun. Menurut warga, lahan seluas 700 hektar tersebut sebelumnya digarap mereka, namun saat ini telah dibuka kebun sawit tanpa izin. Dibilangkan cukup dengan keadaan kesulitan, dikarenakan apa? Yang sudah tidak ada kami ini dukungan dari pemerintah tentang pelepasan lahan untuk masyarakat. Dan udah dilepaskan pun itu yang ngelola sekarang ini yang ada perusahaan Pak. Jadi mafia tanah termasuk dibilang kan. Jadi itu pun termasuk orang-orang yang dari Medan lah salah satunya kan. Janjikan mendapatkan ladang. Berapa per kakak? 2 hektar. Warga Tenggulun menuntut agar wilayah APL dikembalikan kepada mereka. Apalagi pernah dijanjikan setiap keluarga mendapatkan lahan seluas 2 hektar. Kenyataannya hingga saat ini belum juga dipenuhi. Sementara Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN ATR Aceh Timur menyatakan tidak memiliki data terkait lahan APL tersebut. Semua data ada di Kanwil BPN ATR Provinsi. Terkait informasi tersebut tidak ada datanya di kantor pertanahan. Jadi wewenang untuk HGU itu berada di Kanwil BPN. Sekian. Warga kemudian menuliskan petisi menuntut agar kebun kelapa sawit dikelola masyarakat. Aparat penegak hukum diminta memproses penggarap lahan di kawasan TNGL. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tamiang. Sejumlah makam yang berada di daerah bendungan irigasi Krung Pase, Desa Lubuk Tue, Kecamatan Merah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ambles ke sungai. Sedangkan belasan makam lainnya juga terancam ambles hanya menunggu waktu. Lahan warga tergerus longsor sejauh 40 meter, mengancam sejumlah makam warga. Longsor disebabkan arus deras air sungai menghantam lahan pertanian. Demikian juga area kebun warga. Abrasi sungai juga mengancam rumah mesin pompanisasi yang mengaliri air sawah di 5 desa, sehingga petani tak bisa menggarap sawahnya. Abrasi sungai ini terjadi sejak 3 bulan lalu. Bila tidak segera ditangani, abrasi akan terus meluas hingga merusak badan jalan. Warga menuntut kontraktor bendungan Krung Pase mengganti mesin pompa air mereka yang ambruk ke sungai akibat tertutupnya aliran air. Pemerintah juga diminta tidak menutup mata dan segera menangani abrasi yang semakin parah.
Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.